Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk sholat subuh berjamaah dan melanjutkan itikaf kita dalam rangka kajian-kajian ilmu agama yang insya Allah menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan kita, yang insya Allah akan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dan para umatnya termasuk kita ini, insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian hadis kita. Kita akan baca kitab Sahih Bukhari jilid pertama. Ini kitabnya. Babnya masih sama, bab pertama, Kitabul Ilmi. Hadisnya hadis nomor 78, judulnya adalah Fadli min ilmi wa 'allama, min alim wa 'allam. Fadilah, keutamaan alim wa 'allam. Alim itu artinya orang yang berilmu, alam orang yang mengajarkan ilmu, gitu ya. Baik, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Ala qala hadatsana Hamad ibnu Usamah an Buraid ibnu Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Saya ulangi ya. Masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Minal huda wal ilmi. Kamasalil ghaithal katsir asabal arda fakana minha nakaitu khabilat ma'a fa'ambatat skalai wal usbal kathira wa kanat minha ajadabu amsakat ma' fanafa'allahu bihan nas fasharrabu wa saqaw wa zara'u wa asabat minha ta'ifatul ukhra innama hiya qi'anun la tumsika ma wa la tumbitul kala fadzalika masalu min faqiha fin dinillah wa nafa'u ma ba'athani Allahu bihi fa'allima wa 'allama masalu man lam yarfa'u bidzalika wa ra'su wa lam yaqbalal hudallahu alladzi ursiltu bihi. Qala Abdullah qala Ishaq kana minha ta'ifatu qayyalatil ma'i qa'u ya'luhul ma' was-sabsaful mastawi minal ardi. Jadi begini Pak, ini hadis yang lumayan panjang. Rasulullah bercerita tentang perumpamaan orang yang mendapatkan manfaat dari diutusnya Rasulullah. Ya, kita baca lagi dari ulang ya, bareng-bareng ya.
meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnul Ala'i, berkata kepada kami Hamad ibnu Usamah dari Buraid ibnu Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala masalu perumpamaan. Perumpamaan ini, hadis ini nasihat yang penting buat kita semua bapak-bapak sekalian, maka perhatikan baik-baik. Masalu ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah dan ilmu dari diutusnya aku oleh Allah. Kira-kira begitu ya. Perumpamaan orang yang mendapatkan hidayah dan ilmu dari diutusnya aku oleh Allah, kama salil gaisul katsira asabal arda, seperti perumpamaannya seperti hujan yang lebat, asabal arda, dia menyirami bumi, menimpa bumi. Asabah itu artinya menimpa, menyirami bumi. Pakana minha naqaitu qabilat ma'a fa'ambatat skalai wal ghas wal ushbul katsira. Maka setelah bumi itu disirami hujan yang lebat, dia akan menjadi bersih, subur dan menumbuhkan tanaman-tanaman gitu. Wa kanat minha, dan di bumi itu pula ajadabul amsakatil ma', ada tempat-tempat yang bisa menampung air. Amsakat itu artinya menahan air. Fanafa'allahu bihan nasa fasyarrabu wasaqa wazara'u. Maka di tempat-tempat itulah Allah memberikan manfaat kepada manusia untuk minum dan untuk menyirami tanaman. Yang dimaksud adalah danau, sungai dan lain-lain ya. Karena itu adalah tempat-tempat yang kedap, tempat air tertampung. Wa asabbat minha ta'ifatul ukhra. Tetapi ada tempat-tempat yang disirami oleh air yang bukan dari keduanya. Yang tadi kan bumi itu kalau disirami air dia akan jadi subur, tumbuh tanaman hijau. Lalu ada tempat lagi yang kedap air, ketika hujan datang air tertampung, dia menjadi danau-danau, menjadi sungai-sungai yang manusia bisa minum di situ dan bisa mengambil air untuk menyirami tanamannya. Tetapi kata Rasulullah, ada tempat yang kalau disiramin air itu tidak tertahan di bumi itu, langsung menyerap, hilang gitu ya. Nah, dua perumpamaan yang di atas kata Rasulullah, fadzalikal masalu man faqihu fi dinillahi wa nafa'allahu ma ba'atsani Allahu bihi fa'allima, saya ulangi ya, fa'allima wa 'allama. Seperti itulah perumpamaan. Ini dua tempat yang tadi nih, bumi yang disirami air lalu subur, bumi yang disirami hujan lalu tumbuh danau-danau dan sungai-sungai. Seperti itulah perumpamaan orang yang mengambil manfaat dari diutusnya aku oleh Allah, kata Rasulullah. Apa manfaat yang didapatkan? Fa'alima wa 'alama. Alim, dia menjadi orang pandai, menjadi orang pintar dan mengajarkan kepandaiannya ya. Lalu ada lagi, wa masalu man lam yarfa'u bidzalika wa ra'su wa lam yaqbala huda, dan perumpamaan orang yang tidak bisa mengangkat harkat dan martabatnya lalu tidak menerima hidayah dari Allah adalah seperti perumpamaan air yang jatuh ke muka bumi lalu tidak tertampung, tidak menyuburkan, airnya menyerap begitu saja. Abu Ishaq mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah itu perumpamaan adalah
ada bagian-bagian bumi yang bisa menampung air sehingga menimbulkan kesuburan, dan ada bagian-bagian bumi yang seperti Sahara, seperti padang pasir, yang kalau air tertimpa ke atasnya karena hujan lain hal, air tidak tertampung sama sekali, hilang begitu saja. Nah, Rasulullah mengatakan perumpamaan orang yang bisa mengambil manfaat dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti bumi yang mendapatkan kesuburan. Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan huda wal ilm. Lalu mereka menjadi alim wa 'allama. Mereka menjadi orang yang pintar sekaligus mampu mengajarkan kepintarannya kepada orang lain. Tetapi orang yang tidak mendapatkan manfaat dari diutusnya Rasulullah, dia tidak bisa mengangkat harkat dan martabatnya karena agamanya, dan dia adalah orang yang tidak punya ilmu apalagi mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maka seperti padang yang tandus, Rasul diutus bawa begitu banyak pelajaran, tapi kita tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Maka kita seperti padang yang tandus, kata Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, jadi Rasulullah sudah diutus berapa lama? 1400, dan dari mulai hijrah aja ya, 1444 Hijriah, ditambah 11 tahun di kota Mekah, 1455 Hijriah, 1555 Hijriah, ditambah dengan ketika beliau awal kali menerima wahyu. Kira-kira kita udah bagian dari orang yang mendapatkan manfaat apa tidak? Udah bagian dari orang yang berilmu apa tidak? Berilmu saja dulu, tidak usah mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Contoh nih ya. Tadi ngerti nggak yang dibaca sama imam kita, Ustaz Amin? Apa kata surah Al Imran dibaca Ustaz Aminnya mana? Jawab sama Ustaz Amin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi. Kata tadi Amin baca gitu kan surah Ali Imran. Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain dirinya, yang ikut menyaksikan para malaikat, yang ikut menyaksikan bersamanya adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Saya pernah ngajarin tafsir. Dalam ilmu tafsir itu ada kaidah muqaddam muakhar, ya. Yang urutan pertama derajatnya lebih tinggi. Allah, ini dari ayat tadi nih yang dibaca sama Ustaz Amin. Allah, malaikat, habis malaikat bukan para nabi Pak dalam ayat itu. Wal ulul ilmi, yang bisa menyaksikan, yang bisa punya kesadaran bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Dia, Allah sendiri, para malaikat, wal ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Karena Allah memuliakan orang yang berilmu. Ya, itu yang pertama. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, perhatiin. Yang biasa sholat di Masjid At-Taubah, yang rutin sholat di Masjid At-Taubah, jamaahnya berilmu apa enggak ya? Mau ngecek nih ya. Imamnya kan baca doa kunut, betul nggak? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawalaina fi man tawalait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma bi rahmatika hadait. Kemarin-marin langsung pelan. Lanjut, pada baca doa sendiri-sendiri, yang lain waktu baca dibaca kencang, imamnya amin, jamaahnya amin, amin. Begitu imamnya pelan, stop aminnya, lalu selesai, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, selesai ruku. Para jamaah tahu tidak kenapa imamnya itu bacanya jadi pelan? Jamaah nggak tahu nggak kenapa jadi pelan? Harusnya pelan nggak itu? Harusnya pelan nggak? Nah, kalau enggak, besok belajar fikih lagi sama Pak Mustaqim ya. Berarti belum mengambil manfaat dari diutusnya Rasulullah ini. Habis gitu amin berubah. Saya perhatikan beberapa hari, baca kunutnya kencang terus. Dari awal sampai akhir. Jamaahnya amin terus. Karena bacanya kencang. Sekarang dia berubah lagi. Sampai wakina syarama qadait, habis itu dipelanin.
Yang jamaah tidak bilang amin lagi, berhenti. Kemarin bilang amin, sekarang stop. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena membaca sendiri melanjutkan sendiri. Karena membaca sendiri melanjutkan. Yang sebetulnya menurut syariat fikih itu tidak perlu jamaah membaca sendiri. Ya. Dan tidak perlu dikecilin. Cuma di Indonesia yang suaranya dikecilin, disirkan. Coba lihat di Mekah, kalau lagi sholat witir, sholat witir tarawih, ada nggak yang bacanya pelan? Atau kunutnya enggak kan? Kencang aja dibaca imamnya. Kenapa dikecilin pada waqina syarra maqalat, abis itu dikecilin? Karena dari 3 bait kalimat doa itu bukan doa. Yang atasnya doa Allahumma hdina fi man hadait. Doa itu, ya Allah berikan aku petunjuk seperti engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk, dan seterusnya. Wa qina syarra ma qadait, itu doa. Habis itu fa innaka ta'di wa la yu'da 'alaik wa la ya'izu man walait, itu bukan doa, maka tidak perlu diaminkan. 3 kalimat itu tidak perlu diaminkan, setelahnya aminkan lagi. Maka dari itu di Indonesia orang baca kunut dipelanin, maksudnya supaya jamaahnya nggak bilang amin. Ngerti? Nah di Indonesia lanjut aja ini, terutama di At-Taubah. Ya, 3 bait itu. Fa innaka ta'di wa la yu'da 'alaik wa innahu la yazilu man walait wa la ya'izu man adait. Jangan ngomong amin karena itu bukan doa. Tidak akan berkuasa orang yang engkau hinakan. Memang itu doa. Tidak akan mulia engkau yang hinakan. Maka dari itu di Indonesia imamnya kalau baca kunut 3 kalimat itu dikecilin supaya jamaah nggak bilang amin. Maksudnya begitu, seharusnya nggak perlu dikecilin. Begitu dibaca kencang, semuanya ikut amin. Berarti jamaahnya nggak ngerti. Besok belajar fikih ya. Itu contohnya ya. Contoh yang paling nyata nih yang ada di depan kita, bahwa kita harus mengambil ilmu yang manfaat dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada lagi nih yang menarik. Diperhatiin nih bapak-bapak nih, ya. Makanya dari awal tuh saya selalu bilang kalau ada kajian-kajian agama selalu hadir biar kita berilmu. Yang berikutnya nih, ada kalimat minal huda wal ilmi. Selalu kalimatnya begitu Pak, nah entah ayat, entah hadis. Kenapa huda duluan bukan ilmu duluan? Kenapa huda duluan? Mana lebih dahulu bapak-bapak dapat hidayah atau dapat ilmu dalam urusan agama? Contoh nih, contoh yang paling nyata nih. Para pemain bola kesebelasan Inggris. Di Inggris nih, Inggris tuh sepak bolanya apa aja tuh Mas Fajar? MU, apa lagi? Liverpool, banyak tuh ya. Si Muhammad Salah mainnya di mana? Liverpool. Gara-gara Muhammad Salah, seorang pemain bola dari Mesir yang soleh itu, banyak pemain-pemain Inggris yang masuk Islam. Itu namanya apa? Namanya hidayah. Hidayah karena dia ngelihat Muhammad Saleh. Muhammad Saleh ini lagi puasa tetap latihan bola, waktunya sholat dia berhenti sholat. Oh begitu ya pengikut Islam, akhirnya masuk Islam. Itu namanya hidayah. Setelah dia masuk Islam, dia tahu sholat, dia tahu zakat, dia tahu puasa. Itu namanya apa? Ilmu. Berarti hidayah dulu baru ilmu. Ya, maka dari itu dalam teks-teks ayat maupun hadis, orang itu setelah dapat hidayah maka dia akan dapat ilmu. Hidayah itu tidak harus dari literasi, tapi dari kejadian bisa. Kejadian Rasulullah yang sangat santun, sangat baik, banyak orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Setelah itu dia belajar, baru dia dapat ilmu. Jadi kalau cuma modal huda hidayah doang, ilmu belum cukup. Harus ilmu. Satu lagi ada, tapi ini kelasnya agak beda, yaitu hikmah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah menyandingkan selalu kata ilmu dengan kata hikmah. Jadi urutannya,
kalau kita sudah mendapatkan hidayah, bisa dari literasi, dari membaca, bisa dari sebuah kejadian, dari kita melihat dan sebagainya, lalu kita belajar, kita mendapatkan ilmu. Setelah ilmu kita mendekati sempurna, kita akan mendapatkan hikmah. Hikmah kenapa sholat subuh 2 rakaat padahal kita lagi seger-segernya, kenapa sholat isya 4 rakaat, kenapa ada ruku, kenapa ada sujud, itu semuanya hikmah nanti yang menjawab. Ilmu tidak bisa menjawab itu. Kenapa orang kentut itu wudunya batal, itu semuanya hikmah. Ya, karena ilmu itu sebatas literasi, nas, maksudnya nas, dalil Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil lainnya yang bisa dinalar dengan otak, dengan akal. Tetapi ketika hati nanti menemukan jawabannya, maka itu adalah hikmah. Jelas ya para jamaah sekalian. Maka dari itu kita wajib berilmu. Ya, ada sebuah cerita panjang nih, tapi saya tidak mau ceritakan di kelamaan. Kemarin pengalaman saya di Bandung, bicara sama salah satu dosen ITB di Masjid Salman, kenalan gitu, ngobrol-ngobrol. Saya cerita gitu mengenai agama, Pak Ustadz, belum ngambil saya Ustadz karena baru kenalan. Agama yang paling benar itu Islam. Kata siapa? Islam itu bukan agama yang paling benar, saya bilang. Itu adalah agama yang benar, saya bilang. Bukan agama yang paling benar. Nanti kalau Anda bilang ada agama yang paling benar, Anda akan bilang ada agama yang benar. Agama yang benar itu adalah Islam. Maka yang lain salah. Kan tadi Ustadz udah ngomong, udah baca tuh surahnya, inna dina indallahul Islam. Gitulah, jelas ya. Itu pakai ilmu menalar ya. Tidak ada, Islam itu bukan agama yang paling benar. Islam itu adalah agama yang benar, yang lain salah. Itu menurut versi kita. Kalau menurut versi orang lain ya biarin. Nah, gitu jelas ya. Ada lagi saya diskusi. Kalimat la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Tuhan. Salah itu saya bilang. La ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Tuhan. Kok bisa? Tuhan itu apa? Ilah itu apa? Beda definisinya. Dalam hati saya, orang ini pintar tapi sebetulnya tidak mengerti apa-apa. Tuhan itu bukan ilah, ilah itu bukan Tuhan ya Pak. Ya, sama halnya kalau ada yang diskusi. Nih kalau ada yang diskusi di grup-grup WA nih, suka ada diskusi. Tulisan kalimat assalamualaikum yang benar didiskusikan panjang lebar. Saya lihat mana tulisannya, tulisan Latin. Mau ngapain didiskusiin? Beda. Yang kalau mau diskusikan tulisan Arab, pakai tulisan Arab, jangan pakai tulisan Latin, kagak nyambung. Nanti nggak, di tulisan Latin kan tidak ada tasdid, tidak ada mat, tidak ada wakaf, nggak bisa diterjemahkan langsung. Ya, itu contohnya. Kita butuh pakai ilmu. Jelas? Jelas ya. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Udah usia, udah tua, kerjaan kita cuma cakak-kikik aja, ilmu tidak ada, ibadah salah. Ya. Bukan nyindir loh ini. Satu lagi nih, hadis. Ini hadis yang penting. Tentang ilmu juga. Ya. Hadis nomor 79. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Imran ibnu Maisarah qala hadatsana Abdul Waris an Abi Yahya an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Inna min asyratis sa'ah ayarfa'ul ilma wa yasbutul jahla wa yasrabul khamar wa zaharaz zina. Kata Rasulullah begini. Dari tanda-tanda kehancuran datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu pengetahuan agama dari muka bumi, dibangkitkannya kebodohan di mana-mana, khamar diminum di mana-mana, zina dipertontonkan di mana-mana. Ini tanda-tanda kiamat. 4 kata Rasulullah nih dalam hadis ini. Ilmu pengetahuan diangkat, kebodohan dibangkitkan, khamar dibebaskan, dihalalkan di mana-mana, minuman keras, zina dipertontonkan di mana-mana. Yang dari paling bawah kita lihat Pak, zina udah dipertontonkan belum Pak? Zina udah dipertontonkan belum? Udah di TV itu kalau lihat sinetron.
artisnya tuh pakai yang segini-segini, itu zina itu. Berarti sebentar lagi kiamat. Apalagi yang fashion week itu yang lagi heboh, fashion week. Nah, itu zina itu. Perempuan pakai laki-laki pakai busana perempuan, itu zina itu. Ini pelajaran ya Pak. Saya itu kalau masih kecil, ini saya pelajaran ini untuk bapak-bapak. Saya baru tahu jawabannya setelah saya dewasa. Zaman dulu kan suka ada pengamen bencong, betul kagak? Itu bencong kalau mengamen ke rumah saya, ayah saya tutup pintu sambil dibanting, cudek. Kenapa itu? Jangan dilihat, kata ayah saya gitu. Mbak, kenapa Mbak? Manggil saya Mbak. Kenapa jangan dilihat Pak? Jangan dilihat. Belakangan saya nanya, Mbak, kenapa sih Mbak kalau ada bencong dibanting itu? Mereka telah melawan kodrat Allah, kata. Itu haram dilihat. Itu tertanam tuh di batin, di hati saya. Oh, seperti ini rupanya. Jawabannya memang itu tidak boleh, harus ditanamkan sejak kecil. Jelas ya. Nah, zina sudah terlihat, khamar udah di mana-mana. Ilmu agama akan diangkat, kebodohan akan dibangkitkan. Pertanyaannya nih, hadis ini pesan moralnya seringkali disalahartikan oleh jamaah, oleh umat Islam. Maksudnya apa ini Pak hadis ini? Suruh kita pasrah? Bukan. Sekarang ini umat Islam udah salah arti nih, sama dengan hadis yang tafaraqat bani Israila ihda wa sab'aina millah wa tafaraqat nasara isna wa sab'aina millah wa tafaraqat umati salasina wa sab'aina millah kulluhum finnar illa millata wahidah. Ya kan? Kan ada hadis begitu tuh. Akan terpecah Bani Israel menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya salah kecuali yang bersamaku dan bersama sahabatku. Dengan adanya hadis itu, umat Islam itu berpikir, oh berarti kalau orang Islam berpecah-pecah itu sudah wajar, itu tanda kiamat. Habis itu umat Islam saling mengklaim dirinya inilah golongan yang benar, yang lain salah. Pesan moral hadis tadi sama hadis ini sama Pak. Maksudnya supaya kalian itu tidak pecah, supaya tidak terjadi kehancuran, jangan berpecah belah. Kan ini kata-katanya sa'ah. Sa'ah itu di Al-Quran artinya kiamat. Tapi sa'ah juga bisa berarti kehancuran umat bukan karena sebab kiamat. Maka pesan moral ini adalah supaya tidak terjadi kehancuran terhadap umat Islam, berhati-hatilah, jangan sampai ilmu pengetahuan diangkat, jangan sampai kebodohan dibangkitkan. Maka dari itu jangan sampai umat Islam itu tidak punya ilmu, jangan sampai umat Islam itu bodoh, jangan sampai umat Islam itu melakukan zina, jangan sampai umat Islam itu minum khamr. Nanti kalau itu dilakukan semua akan terjadi kehancuran, gitu loh maksudnya. Ini umat Islam ini salah menafsirkan hadis. Oh ya udahlah, itu tanda-tanda kiamat, biarin aja. Dan mau kiamat udah datang. Ini jangan sampai terjadi, maksudnya Rasulullah begitu. Sama halnya dengan kasus Palestina melawan Israel. Karena ada cerita-cerita, ada risalah-risalah yang mengatakan nanti di akhir zaman umat Islam akan bersatu, akan menghancurkan Israel, Bani Israel, Yahudi, bahkan Yahudi ngumpet di pohon Gorgot pun akan ditunjukkan oleh pohon Gorgot. Akhirnya orang Islam itu mau membela Palestina nungguin akhir zaman. Kan blow on, betul nggak? Udah kita tunggu aja akhir zaman nanti umat Islam bersatu. Ya wah, habis orang Palestina udah dibunuh 1 juta orang. Umat Islam di Palestina dibunuh oleh Israel itu sudah lebih 1 juta orang sejak tahun 48. Kita tidak pernah bersatu karena otak kita itu terkontaminasi dengan cerita-cerita seperti itu. Nungguin akhir zaman. Ya kalau udah akhir zaman ya nggak usah dibela lagi, udah mau berakhir zamannya, gitu ya. Sekarang kalau mau membela, gitu. Nah inilah karena ilmu pengetahuan yang kurang, akhirnya cara memahami nas-nas Al-Quran dan hadis salah. Gara-gara salah, akhirnya sikap kita juga salah. Ada lagi hadis tuh yang ditakut oleh Imam Muslim bahwa ilmu pengetahuan akan hilang dari muka bumi. Bagaimana bisa hilang? Gitu kata sahabat Zaid. Kan kami membaca Al-Quran, Al-Quran juga dibaca oleh anak-anak kami, cucu-cucu kami. Rasulullah memberikan gambaran. Yahudi dan Nasrani juga punya kitab Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mengamalkannya.
pesan Rasulullah itu maksudnya adalah supaya jangan hilang. Supaya tidak hilang, maka ilmu agama itu harus diamalkan. Gitu. Maksudnya begitu. Sama dengan hadis ini. Supaya tidak terjadi kehancuran, belajarlah, berilmulah supaya ilmu itu tidak hilang, tidak bangkit kebodohan, tidak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu kan salah satunya karena kita tidak mengerti, Pak. Kalau kita mengerti kan kita tidak akan melakukan. Ya, para jamaah sekalian, jadi itulah pentingnya kita berilmu agama, dan gambaran Rasulullah itu jelas perumpamaannya orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari diutusnya Rasulullah itu seperti lahan yang tandus, ada hujan turun tidak ada arti apa-apa, tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Mudah-mudahan kita tidak menjadi lahan yang tandus ya Bapak-bapak sekalian. Kita menjadi orang yang berilmu, syukur-syukur bisa mengamalkan ilmu kita, mengajarkan kepada orang lain. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada cukup. Terima kasih banyak.